Ya, halo semua. Saya Jerry. Kita balik lagi ke playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Ini video ke-8 di playlist ini. Di video ke-8 ini kita akan bahas salah satu modul yang akan kita gunakan untuk membuat RESTful API dengan Node.js. Nama modulnya Express.js. Express.js ini akan membantu kita membuat web server di dalam project kita dan juga menghandling, merespon semua request yang masuk ke dalam web server yang kita buat tadi. Di dalam RESTful API nanti kan akan ada request macam-macam ya. Ke dalam web server kita akan ada request get untuk ngambil data, ada request post untuk create data baru, ada request untuk delete atau patch. Semuanya nanti akan kita handling, akan kita gunakan proses dengan bantuan Express.js ini. Untuk menggunakan modul Express.js tadi, kita nanti teman-teman masuk aja ke sini ke website resminya npmjs.com, kemudian kita cari nih Express gitu ya. Ini modul yang mau kita pakai. Nah, ini modul yang mau kita gunakan, Express. Kalau kita lihat di sini, ini dalam satu minggu terakhir ya, weekly downloadnya ada 15 juta kali nih. Ini cukup populer nih untuk membantu banyak developer membuat project dengan memanfaatkan Express.js. Dan ini ada sampel code-nya juga, cara pemanfaatan Express.js. Jadi kalau lihat di sini, standarnya kita akan require dulu, nanti Express, kita buat objek Express-nya. Kemudian kita bikin variabel app dengan modul Express yang sudah kita require tadi. Dan kita menunggu respon dari klien ke dalam web server yang akan kita gunakan. Kalau ada request get ke dalam web server kita, function apa, proses apa yang akan kita lakukan? Nanti kita tulis di sini. Ini contoh sederhananya ya, dia akan respon hello world gitu. Dan kemudian kita akan running web server kita di port berapa. Kita akan listen request yang masuk di port berapa. Defaultnya di port 3000. Ini script standarnya nanti kita coba dalam project kita ya. Ya, selain dari npm ini, nanti teman-teman juga bisa lihat gitu ya dokumentasinya di sini, di expressjs.com. Ini ada website resminya milik Express.js, kemudian kita bisa lihat nih dokumentasinya nih. Mulai dari get started sampai API reference-nya, nanti kita lihat di sini. Kita coba lihat di sini, ini cara installnya, sambil kita bikin ya project kita di dalam komputer kita. Saya akan lanjut project scriptnya di sini di folder yang saya sudah buat. Saya ada di dev Node.js, kemudian RESTful API dengan Node.js. Ini saya tambah satu folder baru. Nanti teman-teman bebas ya bikin foldernya di mana aja. Karena ini kita pakai Node.js, jadi nggak spesifik harus di satu folder tertentu. Ini saya bikin video ke-8, namanya nanti Express.js gitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam folder ini. Ya, dari dalam folder ini saya akan buka Visual Studio Code. Ya, teman-teman bisa pakai editor yang lain, tapi mungkin kalau saya di sini pakainya Visual Studio Code. Ini tinggal saya klik kanan aja, saya open with Visual Studio Code. Ya, ini sudah terbuka di Visual Studio Code. Nah, sekarang saya akan buka terminalnya dari Visual Studio Code. Ini bisa dari sini, New Terminal gitu ya, atau saya biasa pakai shortcut dengan tekan tombol Control dan backtick ini, nanti akan muncul. Nah, sekarang kita akan jadikan folder ini sebagai node project dulu. Caranya gimana? Caranya kita ketik npm init gitu ya. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya, di video ke-7. Kalau teman-teman ada yang belum lihat videonya, mungkin nanti bisa lihat ya. Ini saya taruh linknya di atas kanan sini. Kemudian ini saya pakai gini aja, min-y. Semua dia akan pakai standar settingan default yang ada di npm generate init ini. Saya enter. Oke, dia sudah buat file package.json untuk project yang akan kita gunakan. Ya, sekarang saya mau rubah sedikit untuk entry point-nya. Saya mau ganti jadi gini, app.js. Jadi nanti entry point-nya ke file namanya app.js. Kemudian kita tambahkan file entry point tersebut, app.js. Oke, di sini kita kasih script untuk hello world dulu aja. Hello Express, hello world Express. Oke, sudah. Kemudian kita balik ke package file package.json-nya. Kemudian kita tambahkan script untuk npm start-nya. Kalau npm start, dia akan jalankan node app.js. Oke, sekarang kita coba npm start gitu ya. Saat kita ketik npm start, dia akan running script ini, node app.js. Ini sebenarnya sama ya seperti tadi ya.
dia akan panggil file app.js kita. Oke, ini sama hasilnya hello world keluar hello express yang kita tuliskan di sini. Oke, sekarang kita akan coba install Express-nya ke dalam project kita. Ini step-stepnya tadi ya, getting started-nya. Di sini installing, kita sudah bikin project, kemudian kita sudah npm init, entry point-nya tadi sudah saya ganti gitu ya, pakai app.js. Nah, sekarang kita akan install nih Express-nya ke dalam project kita. Kita bisa ambil dari sini, atau dari sini juga bisa. Ini kita copy gitu ya, sama aja. npm i express. npm install, npm tolong installin Express di dalam project kita gitu ya. Ini komennya seperti ini. Kita balik lagi ke project kita. Ya, dari sini ini kita ketik yang tadi ya, npm i express. Kita enter. Nanti dia akan mendownload semua file-file yang dibutuhkan ke dalam project kita. Dan dia akan bikin folder baru di sini, node modul gitu ya, seperti di video sebelumnya. Kalau teman-teman belum lihat pembahasan awal tentang third party modul yang ada di video ke-7. Dan juga dia akan menambahkan dependency project kita tergantung dependensi dengan modul apa. Nah, ini kita akan pakai modul Express.js gitu ya. Dan ini file-file yang dibutuhkan oleh Express.js ada di sini. Setelah ini, kita sudah bisa nih pakai Express.js di dalam project kita. Cara pakainya seperti apa? Kita balik lagi ke app.js ini. Ini saya delete dulu. Ya, untuk menggunakan modul Express yang baru kita install, ini bisa kita tulis aja di sini seperti biasa. Ini kita const, kita bikin variabelnya namanya Express. Kemudian kita require dari modul Express yang tadi baru kita install. Selanjutnya, kita bikin aplikasi kita menggunakan Express yang sudah kita define di atas. Next step, saya mau tulis di sini, saya mau tulis portnya, saya tolong listen di port 3000. Ini teman-teman bisa ganti sendiri ya di sini ya, tapi standarnya dia pakai port 3000. Kemudian, kita tinggal app, kita listen di port yang tadi, di port yang kita sudah tentukan, di port 3000. Dengan script seperti ini saja, harusnya kita running. Ini kita sudah bisa jalankan web server kita nih, yang akan listen di port 3000. npm start. Oke, nah sampai di sini, ini web server kita sudah jalan nih, di port 3000. Kita bisa coba ya, kita buka dari browser. Ya, dari browser kita buka aja satu tab baru. Ini kita coba localhost 3000. Ya, ini web server kita dengan Express.js sudah jalan nih, cuman dia masih nggak merespon apa-apa ya, karena kita belum bikin nih. Saat kita ada request ke root web server kita, dia cuma bilang gini, cannot get, karena kita belum menghandle nih. Setiap kali ada request get ke dalam root folder, kita belum handling apa-apa. Kita balik lagi ke code kita. Cuma ini kita modifikasi sedikit ya. Ini kita nggak kelihatan kan nih kalau di backend-nya web servernya sudah jalan. Kita close dulu, Ctrl C untuk kita stop dulu. Kemudian ini saya clear. Dan di sini ini kita tambahkan, kita kasih konsol dari sini, kita kasih tulisan. Kalau sudah berjalan, dia akan tulis gini. Jangan gini. Application running on port berapa? On port yang kita sudah tentukan di sini. Oke, kemudian kita tambahkan juga di sini, kalau app, kalau ada yang request get ke root folder ini, apa yang mau kita lakukan di sini? Koma, ini kita tulis di sini, dia defaultnya seperti ini ya. Kalau ada yang request get ke folder ini, apa yang harus kita lakukan di sini? Ini ada, kita cuma terus gini aja. Kita akan respon dengan hello world saja nih. Oke, kalau ada yang request, dia akan ambil requestnya apa, kemudian akan respon balik, kita tulis send hello world ke dalam web browsernya. Oke, kita coba run lagi, npm start. Nah, sekarang aplikasinya sudah jalan, tapi dia ada tulisan ini ya. Kalau sudah jalan, kalau tadi kan nggak ada tulisan apa-apa nih, buat kita ada tanda nih. Kalau kita lihat, npm application running on port sekian, port 3000. Sekarang kita balik ke web browsernya. Ini kalau kita request, nah nanti dia akan respon nih, hello world gitu ya. Saat ada yang merequest get ke dalam root foldernya, tadi dia akan respon ini. Respon, tolong send ke requestnya tadi tulisan ini, hello world. Ya, di script kita ini, kita sudah handling kalau ada request get ke root folder, apa yang harus kita lakukan. Tapi selain get, app ini kita juga bisa handling, misalnya kita mau handling nanti kalau ada post data gitu ya, dari requestornya, apa yang harus kita lakukan.
Atau nanti kalau misalnya kita ada delete data, ini akan kita manfaatkan nanti pada saat kita pembuatan RESTful API-nya. Kalau ada request untuk delete, metodenya delete, apa yang akan kita lakukan di sisi backend servernya. Atau nanti kalau ada yang patch, ini untuk apa edit data, apa yang akan kita handling di web server kita. Oke, ini sekilas. Dan di sini kalau kita lihat ini kita sudah bikin request untuk yang ke root folder. Kalau kita mau buat request yang lainnya ke beberapa page lainnya, misalnya seperti ini ya. Kalau misalnya ada handling about gitu ya, ini kita akan handling about page. Atau kita nanti ada lagi request kalau ada yang requestnya ke kontak gitu ya. Kontak ini kita tulis di sini. Contact page. Oke, ini kita save. Ini kita stop dulu web servernya. Saya tambahin running on port sekian. Kita clear dulu. Kita start lagi. npm start. Oke, web server kita sudah running di port 3000. Sekarang kita cek lagi di web browsernya. Ini saya bikin side by side deh biar kelihatan ya. Ya, ini sekarang posisinya sudah side by side ya. Ini code kita, ini web browsernya. Kalau kita call ke root foldernya, dia akan respon ini, akan send hello world. Tapi kalau misalnya kita panggil di sini about, gitu ya, nanti dia akan respon ini. Kalau kita panggil contact, oke, jadi akan respon ini. Nah, ini kita sudah punya web server dan kita juga sudah handling beberapa halaman ya, berapa root ya, untuk root foldernya, about, dan juga contact. Ya, kita juga bisa mengirimkan HTTP respon dengan menggunakan Express.js seperti ini ya, respon, terus kita send statusnya, send status, misalnya statusnya oke, 200 gitu ya, kita bisa tulis seperti ini. Ini kita buang aja. Oke, ini kita harus restart dulu. Ini Ctrl C, kita matiin dulu servernya, kemudian kita npm start lagi. Oke, nanti kita coba ya pakai Nodemon biar kita tidak harus merestart web server kita, kemudian kita start lagi. Nanti kita gunakan salah satu modul yang ada di Node.js namanya Nodemon. Itu akan membantu kita melakukan proses otomatis untuk melakukan restart setiap kali kita ada perubahan di dalam code kita. Oke, ini udah berjalan lagi web servernya, kita bisa coba panggil di sini. Oke, nah ini kita sudah kirim nih, respon statusnya 200, oke gitu ya. Ini kalau kita coba inspect di sini, di konsolnya nggak ada masalah ya. Dan kita juga bisa tulis seperti ini ya. Misalnya ini kita tulis error gitu ya, 404 file not found. Kita bisa tulis gini, statusnya 40. Tapi ini kita harus restart dulu. Kemudian kita start lagi, npm start. Oke, kita tunggu. Oke, sudah jalan. Kalau kita panggil lagi, nanti dia akan kirim respon file not found ya. Ini error file not found dengan error status 404. Ya, terus ada apa lagi sih status HTTP respon? Nanti teman-teman bisa lihat aja, dicek di sini ya, di httpstatus.com. Ini bisa dilihat di sini. Kalau yang kepala 1 ini yang informational. Jadi ada 100 ini continue, ini 101 untuk switch protocol, dan 102 untuk processing. Kalau sukses ini biasanya pakainya kepala 2 nih. 200 ini untuk OK, 201 untuk create, dan yang ID status yang kepala 2 yang lainnya. Kalau dia nanti client error, ini biasanya kepala 4. 4 itu biasanya suka kita, kalau file not found dia pakai 404. Atau yang forbidden 403. Dan status-status lainnya. Kalau internal server error, ini biasanya kita pakai 500 ini ya. Yang kepala 5 ini untuk server error. 500 itu internal server error, kemudian misalnya 502 bad gateway dan sebagainya. Ini kita coba lagi di sini ya. Misalnya kita tulis di sini 500, harusnya nanti munculnya pesan errornya ini, gitu ya. Kalau kita pakainya yang 403 harusnya correct forbidden. Kita coba ini dulu ya. Saya save. Tapi ini kita harus kita harus restart lagi nih web server kita. Kita stop dulu dengan Ctrl C, kemudian kita npm start lagi. Nah, biar kita tidak melakukan ini berulang-ulang, kita bisa pakai bantuan satu modul yang namanya Nodemon, monitoring. Kita install dulu ya. npm ini saya clear dulu deh. Saya clear, kita install Nodemon-nya, npm i nodemon, node monitoring.
Kita enter. Nanti dia akan download node monitoringnya, modul node monitoringnya, ditambahkan ke dalam file-file yang dibutuhkan, ditambahkan ke dalam folder node_module. Kemudian package.json kita juga akan diupdate nih, ditambahkan kalau project kita ini sangat tergantung atau dependensi dengan modul node_mon ini. Oke, kita tunggu dulu ya sampai ini selesai instalasinya. Oke, setelah selesai instalasinya, dia akan tambahkan satu dependensi ke project kita, namanya node_mon. Dan file-file yang dibutuhkan oleh node_mon akan ditambahkan di sini. Nah, saya mau juga, kita perlu ganti juga nih, yang tadinya npm start-nya, script start-nya kita tuliskan node app.ts, sekarang karena kita sudah pakai node_mon, kita tulisnya seperti ini, node_on, node monitoring app.cs. Dan kalau kita jalankan di sini npm start, nanti dia akan merun ulang script kita, kemudian dia jalankan node_mon sekarang. Nah, posisi seperti ini, setiap kali ada perubahan di script kita, node monitoringnya ini akan memantau dan akan melakukan restart ulang npm start-nya. Contoh ya, ini kita coba run dulu dengan error code 500. Kita run. Oke, ini sekarang send status yang 500. 500 itu adalah internal server error. Kalau kita lihat sini, 500 itu internal server error. Misalnya kita mau coba ganti jadi 403 di sini ya statusnya. 403, ini saya save. Setiap kali kita ada perubahan di file yang kita gunakan, ini node_mon-nya akan mantau dan melakukan restart ulang, akan start ulang npm start-nya. Dia akan menjalankan script yang ada di npm start. Oke, sekarang kita coba lagi di sini. 403 harusnya apa tadi message ini? 43 itu forbidden. Ini ya, sama ya. Itu kita mau coba lagi yang lain. Misalnya apa? Ini 501 not extended. Kita ganti jadi 510. Kita save, dia berubah lagi, kita coba lagi di sini. Nah, extended ini sama ya statusnya dengan yang di sini catatannya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat status-status HTTP respon yang bisa kita kirimkan dengan memanfaatkan express.js dan status. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan statusnya akan ambil status yang ada di sini ya, standarnya HTTP respon status. Kalau kita mau kirimkan status, kemudian kita mau kirimkan message juga, gimana? Kita bisa pakai seperti ini aja, status, kemudian setelah ini kita mau kirimkan message-nya apa? Send misalnya ya, error 510 gitu ya. Nah, kalau kita run lagi ini, start, selain dia kirimkan error 501-nya ke konsolnya, dia juga akan kirim ini message yang kita tulis di sini. Kita tulis seperti ini. Oke, kita run ulang. Nah, ini kalau kita mau mengirimkan status dan juga pesannya. Ada statusnya dan pesannya. Kalau kita mau kirimkan dalam bentuk JSON juga kita bisa tulis seperti ini ya. Misalnya kita tulis di sini error message-nya apa tadi, bukan. Nah, kita define lah problemnya apa. Problem saat proses respon misalnya. Kita save. Kemudian kita tambah lagi, kita tambah deh file name misalnya, file name errornya ada di app.js misalnya ya, kita tulis seperti ini. Saat kita run lagi, nanti error statusnya muncul di konsol sini, kita bisa lihat, dan status JSON-nya akan muncul di sini. Ini bisa kita proses ya. Atau kalau misalnya kita pilih di sini, prosesnya sukses 200, tidak ada error ya. File name-nya ada di mana? Oke, di sini. Kalau kita save, kita run lagi. Oke, ini tidak ada error dan dia JSON yang kita responnya akan muncul di sini. Ya, sampai di sini kita sudah bisa merespon file merespon text file ataupun JSON ke requester yang masuk ke web server kita. Dan juga kita bisa tulis gini, ini kita JSON gitu. Kita refresh lagi, sama hasilnya. Tapi bagaimana kalau kita misalnya mau meresponnya dalam bentuk file HTML, dalam format file HTML? Untuk dapat merespon dalam bentuk file HTML, kita harus install dulu view engine di dalam project kita. Ada salah satu view engine yang sering saya pakai yang mirip dengan HTML, itu namanya IJS. Ini kita install dulu file modul IJS-nya ke dalam node project kita, npm, terus install IJS gitu ya.
Kita install dulu IJS-nya ke dalam project kita. Nanti baru kita panggil di sini. Ini kita responnya sekarang jadinya seperti ini. Respon, kemudian kita render. Respon titik. Kita akan merender file IJS gitu ya, index.ijs. Ini extension ini sudah selesai, IJS-nya diinstal ke project kita. Sekarang kita akan panggil file IJS-nya, dan file index.ijs-nya ini kita letakkan di dalam satu folder yang namanya view. Kemudian kita bikin di dalam sini index.ijs gitu ya. Nah, ini kita bikin struktur HTML biasa dulu aja, seperti ini. A1 hello IJS gitu ya. Dan kita balik lagi ke sini. Nah, untuk dapat sebelum kita bisa merender, kita harus set dulu di sini app.set namanya view engine. Ini kita pakai tadi IJS seperti ini. Oke, kita sudah setting view engine-nya ke IJS. Sekarang kita bisa ini kita save, kemudian kita start lagi project kita, npm start lagi. Oke, sudah start. Sekarang kita coba run. Dia akan memanggil file index.ijs yang kita tulis di sini. Ini masih file index.html seperti biasa ya, cuman format extensionnya jadi IJS di sini. Kalau kita ingin mengirimkan parameter ke dalam file IJS yang kita render, kita bisa tambahkan di sini render, kemudian parameternya, misalnya title gitu ya. Ini titlenya kita mau tulis ini index file gitu ya. Kemudian misalnya di sini mau ada message-nya lagi, message 2 rem ipsum gitu ya. Setelah kita mengirimkan dua variabel ini ke dalam file index.js, di sini untuk menampilkannya kita bisa tuliskan seperti ini. Misalnya hello world-nya saya mau ganti deh jadi title yang kita kirim tadi. Kita tulis seperti ini, persen sama dengan nama variabelnya yang kita kirim ke sini. Kemudian kita tulis seperti ini, persen. Atau satu lagi tadi kita punya variabel berikutnya message gitu ya. Save, kita kasih back seperti ini. Kalau kita run lagi, ini variabelnya tadi yang kita kirim dari sini akan ditampilkan di dalam file IJS kita. Nah, ini kita bisa tampilkan nih kalau kita butuh variabel terus kita ingin tampilkan variabel tersebut. Nah, ini bisa kita copy nih ke beberapa file yang lainnya. Misalnya kita ambil ini, kita juga render HTML-nya sama, filenya sementara index dulu, cuman title-nya aja kita ganti. Ini misalnya about page gitu ya. Kemudian yang ini juga kita ganti, ini contact. Oke, ini kita juga bisa ganti nih, misalnya di sini kita mau, kalau contact nanti manggilnya file contact.ijs, atau kalau about filenya kita panggil about.ijs. Tapi file-file tersebut harus ada di dalam folder ini, folder view yang kita buat. Oke, ini kita refresh. Oke, kita coba panggil teks yang about. Jadi about page, kemudian kita ganti lagi dengan yang contact misalnya. Oke. Nah, ini kita sudah bisa merender sebuah file HTML menggunakan Express.js, dan kemudian kita kirimkan variabelnya ya, dengan memanfaatkan view engine IJS. Ini ada beberapa view engine lainnya, jadi teman-teman bisa lihat di dokumentasinya IJS gitu ya. Tapi yang paling mendekati file HTML, struktur HTML ini ya, IJS, yang akan lebih mudah dibacanya di sini. Ini nanti semua struktur HTML ini bisa kita tulis di sini ya. Misalnya saya mau tulis gini, ada paragraf di sini ya. Ini paragraf, itu nanti bisa tulis di sini. Kita refresh. Semua struktur-struktur HTML bisa kita tuliskan di sini dan bisa dinamis berubah variabel-variabel yang kita kirimkan dari sini proses renderingnya. Ya, dalam nantinya kita membuat
RESTful API mungkin kita akan tulis seperti ini ya, app.get misalnya kita bikin di sini untuk misalnya users gitu ya. Ini untuk mengambil semua data user gitu, copy gitu. Kemudian kita punya lagi di sini nanti ada user, kita mau dapetin user by ID saja, atau dapetin by ID kan kita bisa tulis gini 1, 2, atau biar lebih dinamis nanti kita tulisnya gini ID get user data, kita tulis terus di sini nama ID-nya, kita ada request dot param terus ID yang kita kirim dari sini. Oke, sekarang kita coba ini sini ya, kita pilih di sini users, dia akan respon get all users data. Kalau kita mau by ID misalnya 1 gitu ya, itu dia akan respon apa nih? Oh, ini parameter ID-nya salah. 1 gitu ya. Get user by ID 1, atau misalnya kita ganti di sini menjadi berapa? 99, 90. Ini ID-nya dikirim ke sini. Tapi kalau seperti ini kan akan cukup banyak nih, ini ada buat kita handling apa user. Nanti kalau ada lagi kita handling apa? Di sini ada kita handling lagi post, terus ada kita handling lagi grup dan macam-macam. Ini nanti jadi cukup besar nih app.js-nya ini, app.js yang ada di sini sebagai entry point-nya. Ya, agar code kita jadi lebih rapi, ini sebenarnya kita bisa kumpulin nih semua proses yang berhubungan dengan user, kita bikin di satu router sendiri. Proses yang berhubungan dengan post kita gabungkan di dalam satu router sendiri. Gitu ya. Jadi di sini di app.js ini tidak banyak nantinya. Nah, untuk membuat router tersebut kita tinggal tambahkan di sini di root foldernya. Kita tambahkan satu folder namanya routes. Kemudian kita bikin satu file di dalam sini. Ini khusus untuk yang menghandle semua routers seputar user. Kita ambil dari sini, ini routesnya kita copy, kita cut, kita pindahin ke dalam router user kita. Kemudian di sini kita manfaatkan routers yang ada di express.js. Express, kemudian require, terus kita const route kita ambil dari express.router. Kemudian ini kita ganti semuanya, app-nya kita ganti menjadi route. Terakhir kita ekspor keluar modul export si route nih. Oke, ini modul ini, file ini sudah khusus menghandle seputar router user gitu ya, karena sudah ke spesifik user. Ini kita tidak usah tulis lagi ininya, misalnya di sini kita buang aja jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal panggil file ini di app.js kita. Kita set di sini const, kita bikin users route, ambil dari sini. Coba ya, kita lihat dulu di sini tadi. Ya, benar, router app.js user router, ambil dari file ini. Kemudian kita use di sini. app.use, kalau user kita ambil, kalau di URL-nya ada tulisan /user, kita akan arahkan semua prosesnya ke file ini, ke file routers yang ada di sini. Oke, nanti kita bisa bikin lagi macam-macam di sini. Misalnya kita bikin lagi nanti const, terus ada post router gitu ya, sama dengan require ini post. Kemudian nanti misalnya const ada apa lagi, app router, ini ambil dari app router. Terus kita bisa tulis seperti ini. Tapi ini kita belum punya filenya, jadi nanti dulu kita coba yang satu ini dulu aja, yang user yang sudah kita buat. Nah, sekarang ini biar lebih bersih, ini udah nggak kita pakai, kita buang aja. Ini juga sudah, kita tinggalin ini aja. Sekarang kita bisa pakai ini users. Kalau ada request user, nah dia akan ngambil nih dari dalam sini routers. Get all user, misalnya saya tulis deh from router ini ya. Kalau cc, ini udah berubah dia dan di sini. Kalau kita kirim ID, misalnya berapa, 1000, dia akan panggil ke sini. Oke, nanti kita bisa bikin nanti di sini nih. Ada router.post, terus ada delete, terus ada
page, macam-macam di sini. Nanti proses API khusus untuk user kita handling di dalam routes ini, gitu ya. Ya, sekarang kita lengkapi dulu aja deh. Kita bikin strukturnya untuk API user kita. Di sini kan kita akan punya satu, misalnya get all users data, gitu ya. Kemudian di sini kita punya lagi get single user data by ID. Terus kemudian di bawahnya nanti kita punya lagi ini apa ya? Create user data, gitu ya. Terus kemudian kita punya lagi di sini update user data. Kita punya apa lagi di sini? Delete user data, gitu ya. Kita bikin dulu aja strukturnya. Untuk yang get, kita di sini get all user data. Ini kita tulis di sini get user by ID. Kita ambil. Untuk create user nanti kita pakainya post di sini nih, post user. Nah, ini kita nggak pakai ID-nya di sini, post user, create user. Kemudian untuk yang update kita akan pakainya patch, ya. Ini update user. Kemudian untuk yang delete kita akan pakainya delete, gitu ya, metodenya delete. Kita bikin di sini delete. Oke, sampai di sini kita sudah punya nih. Ini masih struktur API-nya. Nanti di sini bisa kita ganti nih, proses ini akan kita ganti dengan proses untuk ngambil data dari database-nya. Ini kita akan ambil data juga, query ke dalam database-nya dengan menggunakan parameter ID. Ini kita pakai insert ke dalam database-nya. Di video berikutnya nanti kita coba nih. Di sini untuk kita patch untuk update usernya. Oh, nih juga patch biasanya pakai ID ya. ID berapa yang mau kita update. Kemudian di sini untuk delete juga harus ada ID. ID berapa yang mau kita delete, gitu ya. Oke, ini berarti sama deh. Kalau yang delete, update nih kita ganti gini. Update user ID sekian. Nah, ini berarti delete user ID sekian. Oke. Tapi ini kita nggak bisa panggil ini delete patch post dari browser, gitu ya. Karena browser cuma akan mengirimkan, kita bisa panggil yang get aja. Untuk kita bisa coba ini, nanti kita harus pakai Postman atau ada tools yang lain. Kalau saya di sini pakai, di sini ada namanya Thunder Client, plugin-nya dari Visual Studio Code. Ini nanti teman-teman bisa cari aja di sini. Ada Thunder Client. Ini untuk kita bisa testing REST API kita menggunakan si Thunder Client. Kalau teman-teman sudah terbiasa dengan Postman juga nggak masalah. Atau ada tools lain yang namanya Insomnia. Ini ada, ya ini kalau nggak salah, Insomnia REST. Nanti teman-teman bisa install. Tapi kalau mau biar tidak pindah-pindah, ada di mana? Ada di Visual Studio juga. Ini install aja nih Thunder Client. Nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita bisa tinggal coba nih, kita bikin collection-nya. Kita misalnya mau coba apa ya? Saya mau coba ini running untuk panggil yang ini proses user kita ya. Ini saya bikin di sini collection. Saya bikin satu collection baru aja. REST full Node.js, gitu ya. Dan saya tambahkan satu request baru. Ini untuk yang get all user, gitu ya. Panggilnya kemana? Kita akan get ke URL-nya localhost. Kita gedein dulu deh biar kelihatan semuanya. Localhost port 3000/users gini. Ini kalau kayak send, nanti dia akan respon nih, respon yang di sini get all user. Atau saya mau coba nih, saya bikin lagi satu lagi, saya bikin request baru lagi. Ini get user by ID. Oke, nah sini URL-nya sama get, ini ngambilnya ke localhost 3000/user/ID-nya berapa? /100 ini ya.
get user by ID. Nah, sekarang kita mau coba lagi yang post. Nanti di sini adalah post create new user. URL-nya apa? URL-nya sama seperti tadi, localhost 3000 slash oh enggak, udah seperti ini. Tapi ini kita mau pakainya metodenya post. Ya, ini bisa kita pakai post, put, delete, patch, dan macam-macam nih. Kita bisa ganti. Untuk yang ini kita pakainya post. Oke, ini ada error sebentar. Oke, not post nih saya save dulu. Saya save. Oh, sorry, belum dikasih user nih. Users, ini dia not found nih. 404 page not found. Sekarang kita handle yang post user. Nah, ini ada create user. Create user nanti tinggal di body-nya kita bikin di sini JSON object-nya nih. Objek user yang akan kita buat. Itu nanti di video berikutnya ya kita akan coba untuk proses ke dalam database-nya. Ini sampai di sini kita coba di sini dulu aja. Save, kita coba lagi. Kemudian kita sudah get post, sekarang kita coba yang patch by ID. Kita bikin lagi di sini new request ini patch update user. URL-nya sama, localhost 3000 slash users, tapi ininya patch. Kemudian kita kirim ID-nya 99 misalnya. Send. Nah, dia akan masuk ke sini. Proses yang update user by ID. Sekarang satu lagi yang delete. Oke, nih, kita copy aja. Kita bikin request satu lagi. New request. Oh, sorry, bukan. Ini namanya delete user by ID. Kita masukin ke sini. ID-nya jangan 99, tadinya berapa? 120 misalnya. Ini kita pilihnya yang delete. Save, kita jalan. Maka dia akan panggil 290 proses yang di sini. Ya, sampai di sini kita sudah berhasil membuat web server kita. Kemudian kita sudah bikin juga skeleton atau struktur untuk REST API kita. Di sini kita bikin skeleton untuk user gitu ya. Untuk proses get data by ID, terus create user, update user, sama delete user. Ini baru strukturnya. Kita belum bikin proses koneksi ke database-nya. Nanti di video berikutnya kita akan bahas cara koneksi ke database. Kemudian kita ganti nih. Nah, script-script ini untuk kita koneksikan ke database dan membuat menginsert datanya ke dalam database. Dan sampai di sini kalau kita coba di sini ya, kita mau run all nih semua API yang sudah kita buat, kita bisa tes dari sini. Ini dari sini kita tinggal klik kanan. Kita klik titik 3 ini terus kita pilih run all, kemudian kita tes. Nah, ini semuanya code statusnya sudah 200 ya, berarti tidak ada masalah nih. Kita tinggal bisa pakai nih semua struktur API kita ini. Ya, untuk video ke-8 sampai di sini. Nanti di video berikutnya kita masih bahas proses penggunaan modul Express. Di sana ada fungsi namanya Express Generator. Kita bisa pakai Express Generator ini untuk membuat semua struktur web server yang akan kita generate. Kalau tadi di video ke-8 ini kita coba secara basic, kita coba secara manual, kita buat folder view-nya, kita buat folder roots-nya. Nanti dengan pemanfaatan Express Generator ini semua prosesnya sudah dibantu dibuatkan oleh si Express Generator. Detailnya akan kita bahas di video berikutnya. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat.